Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada surat Al-Fajr sampai pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa amma, adapun al-insan, manusia, idza, ketika, mabtalahu rabbuhu, ya, Rabbnya, Tuhannya, mengujinya. Ya, kalau nerjemahin bahasa Arab, bahasa Indonesia kan berbeda. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia pelakunya dulu. Ya, adapun fa'amma, ini adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Rabbnya, Tuhannya siapa? Ini manusia, ya. Ketika Tuhannya mabtalahu, ibtila. Apa ibtila itu? Menguji, ya. Jadi ketika Tuhannya manusia mengujinya, dia menguji apa? Dengan sesuatu, ya. Jadi ketika, adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya, ya, manusia ini dengan sesuatu, ya. Lalu dengan sesuatu ini fa'akramahu, lalu Allah memuliakannya, menjadikan dia mulia. Dengan apa dia mulia? Dengan apa? Dengan apa? Dengan sesuatu. Iya benar, barakallahu fiik. Jadi Allah memuliakannya dengan apa? Dengan sesuatu tadi, ini ini. Faham ya? Saya ajarin terjemah ya. Faham? Wa na'amahu, dan Allah pun memberikan dia nikmat. Memberikan nikmat dengan apa? Ya balik lagi sama ini lagi, sesuatu ini, ya. Fayaqul, maka dia mengatakan. Siapa ini yang ngomong? Manusia. Maksudnya apa? Respon dia. Fayaqul, maka manusia ini memberikan respon. Respon dari apa? Dari kemuliaan dan nikmat yang Allah berikan kepada dia tadi. Ya. Direspon dengan apa? Rabbi akraman, Tuhanku yang tadi itu akraman, memberikan aku kemuliaan. Faham terjemahannya? Wa amma, adapun idza mabtalahu, ketika, di sini sudah tidak disebutkan lagi pelakunya. Kenapa? Karena sudah disebutkan di atas.
Dan objeknya yaitu manusia sudah nggak disebutkan. Kenapa? Sudah disebutkan di atas. Adapun ketika mengujinya, loh ya kan? Berarti siapa? Manusia yang di atas. Siapa yang mengujinya? Allah. Dengan ini tadi, dengan sesuatu. Tapi bedanya faqadara alaihi rizqah. Bentuknya beda dengan di atas. Faqadar, qadar ini artinya ditentukan kadarnya. Ya, kadarnya ditentukan, dibatasin. Atas dirinya manusia, rizqa, apanya yang dibatasin? Rizkinya. Maka fayaqul, dia mengeluarkan respon, dia ngomongnya apa? Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan diriku. Jadi apa maksudnya? Ini berkaitan dengan apa? Fulus. Tahu fulus, Mas? Ya, ini hubungannya sama fulus ini. Berkaitan dengan harta secara umum. Ya, berkaitan dengan harta. Ya, kita kembalikan ke ayat yang di atas. Ketika Allah menguji manusia dengan apa? Dengan harta yang banyak, memuliakannya dengan harta yang banyak, memberikan nikmat dengan harta yang banyak, maka respon manusia itu akan mengatakan Allah baik ya. Tetapi kalau Allah menguji dia dengan rezeki yang sedikit, maka dia akan berespon berbeda. Responnya apa? Allah nggak adil. Faham? Nah, ini maksud ayat ini. Para ulama berkomentar sama sebetulnya dengan redaksi yang berbeda-beda. Imam Ibnu Katsir mengatakan dua ayat ini Allah membantah orang-orang kafir yang menganggap bahwa kemuliaan dan kehinaan itu dilihat dari harta, fulus, Pak. Jadi ini bantahan dari anggapan orang-orang kafir bahwa harta itu tanda akan kemuliaan dan kehinaan seseorang. Kita lihat lebih dalam lagi. Di sini Allah mengatakan fa'ammal insanu, adapun manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia ini? Secara spesifik ayat ini turun, kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Jami' Ahkamil Quran, beliau mengatakan ayat ini turun kepada Umayyah bin Khalaf dan turun pada Utbah bin Rabi'ah dan turun pula kepada Abul Hudzaifah bin Mughirah. Mereka ini tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga beliau mengatakan secara spesifik yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah orang kafir. Ya. Orang kafir yang punya anggapan itu. Faham sampai sini, Pak? Dalam kaidah ilmu tafsir, kata al-insan di sini bentuknya bersifat umum yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan nama manusia
Al-insan bersifat umum. Sehingga ketika ini bersifat umum, maka yastaghriq li afradi jinsih, istilah dalam ilmu tafsir dan usul fikih, dia akan mencakup semua yang masuk dalam kata ini. Saya ngomong pelan-pelan ya. Sehingga kata al-insan di sini masuk di dalamnya semua yang dikategorikan dalam lingkup kata ini. Faham? Bahasa gampangnya, sing ngeroso menungso masuk sini, Pak. Ya, yang merasa manusia, Pak. Ya, yang merasa manusia masuk sini. Yang nggak ngerasa manusia silahkan. Paham ya? Nah, kalau itu paham yang terakhir ini. Sama juga dengan ayat innal insana lafi. Nah, kata al-insan di sini bersifat umum. Apa bahasa usul fikihnya? Yastaghriq li jami'i afradi jinsi. Meliputi semua jenis-jenis yang tercakup dalam kata ini. Jadi, apakah itu khusus untuk orang kafir saja? Tidak, yang merasa manusia masuk di sini. Ya. Innal insana lafi, sungguh manusia rugi. Siapa? Yang merasa manusia. Siapapun orangnya. Ini kata al-insan. Walaupun sebab turunnya pada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kaidahnya dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Patokannya, ukurannya adalah keumuman lafadz itu, bukan sebab dari diturunkannya sebuah nas. Paham? Patokannya apa? Keumuman lafadz, bukan sebabnya. Walaupun sebab itu membantu kita untuk memahami sebuah ayat. Paham sampai sini, Pak? Ya, ini pembahasan memang keilmuan banget. Ini bahasan masalah ilmu tafsir dan dalam kaidah ilmu usulul fiqh. Fa'ammal insan berarti masuk memang secara spesifik orang kafir. Saya tertarik sekali dengan penjabaran dari Imam Qurtubi, luar biasa penjabaran beliau. Beliau mengatakan orang kafir ini mempunyai watak. Watak mereka apa? Mengukur kebaikan, kemuliaan itu dengan harta. Mereka mengukur kebahagiaan, kesuksesan orang dengan harta. Kenapa? Karena li'annahum la yu'minuna bil ba'thi, kata Imam Qurtubi, karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Dia tidak beriman sama Allah, dia tidak beriman sama hari akhir, sehingga mengukur semua yang ada dalam kehidupan manusia. Dia sukses nggak sukses diukur dari harta. Ketika seseorang sukses dengan hartanya, maka dikatakanlah dia orang bahagia. Kalau hartanya tidak sukses, hartanya tidak banyak, maka dikatakan dia belum bahagia, Pak. Kalau bahasa kita, anak saya sih alhamdulillah, Pak, sudah bahagia. Kenapa? Sudah punya rumah sendiri. Kemarin udah beli mobil lagi, Pak, alhamdulillah. Sudah mapan anak saya. Tapi yang ini, Pak, yang kecil masih doain ya. Baru ngelamar, Pak, masih numpang sama saya. Iya kan, Pak? Kok nggak ketawa? Kenapa nggak ketawa? Karena itu terjadi pada diri kita, Pak, dan Anda semua. Anda menilai orang itu dengan apa?
Nih duit Pak. Ya. Waduh, dia udah sukses ya. Padahal dulu sekolah sama anak sekelas loh, dia itu paling on lagi di kelas dia. Orang mengukur itu sudah mindsetnya. Imam Qurtubi bilang inilah yang diyakini oleh orang kafir Pak. Ayat yang berikutnya yang 16, berarti mereka mengukur orang yang tidak sukses itu dengan apa? Ya hartanya tidak ada. Sehingga dikelompok-kelompokkan oleh masyarakat, oleh mereka. Masyarakat kelompok ini, masyarakat kelompok ini, masyarakat kelompok ini. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang kekufuran dia. Masyarakat sosial itu terbentuk dari jenis masyarakat sekian, terkasta-kasta kayak kue lapis Pak. Ya kan? Inilah mereka. Ini mereka Pak. Sehingga pola hidup mereka, ini kalau mau kita perlebar panjang ceritanya ini Pak. Pola hidup mereka itu, ya ini pijakannya sudah. Kesuksesan itu harta. Sudah ini, akhirnya apa? Semua yang ada pada kehidupan mereka harus mereka setting dan mereka setel untuk ke arah ini. Pengen tahu? Model pendidikan mereka pun disetel untuk berhasil punya duit banyak. Bukan memiliki karakter yang beriman, bukan. Karena dia nggak punya iman Pak. Sehingga kalau sekolah apa? Dikasih pelajaran-pelajaran yang bisa cari duit. Ya kan? Dikasih pelajaran-pelajaran yang bisa jadi kaya Pak. Moralnya gak ada, mereka kakak kenal itu. Ada moral apa? Moral dalam cari duit. Tapi halal haram gak ngerti dia. Ya, semua disetel ke arah situ karena mengukur kebahagiaannya di sini. Umat Islam, adapun sebagian umat Islam, kata Imam Qurtubi, sebagian umat Islam menganggap jika Allah memberikan kenikmatan pada dia, dia akan mengatakan hadza ma yastahiquhu li, hadza ma yu'tinillahu fihi. Kalau dia dapat duit, orang Islam punya harta banyak, dia mengatakan apa? Ini memang Allah kasih saya. Ini pemberian Allah buat saya. Sehingga dia pun akhirnya, kata Imam Qurtubi, terjebak dengan keyakinannya orang kafir. Apa? Kalau dia tidak mendapatkan itu, dia pun akan mengatakan Rabbi ahanan. Allah nggak adil Pak. Jadi umat Islam pun ada yang meyakini ini, bukan ada lagi. Kata Rasulullah apa? Nanti akan ada suatu masa, saya di alan nasi zamanun. Nanti akan muncul satu masa di masyarakat ini, di mana mereka fala yubali aakala min halalin aw haram. Mereka sudah tak memperdulikan lagi yang dimakan itu halal apa haram, gak peduli. Yang penting ukuran sukses bukan halal haram. Yang penting ukuran sukses adalah ini. Dan ini yang akan menimpa umat Islam. Perhatikan kembali di ayat ini. Allah bilang apa dari depan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Maaf. Perhatikan, saya kasih tanda merah, ya. Ini benang merahnya di sini, bukan benang merah pembatas loh ya. Yang kita pelajari memang benang merah asli gitu ya. Ini Pak, perhatikan ini kata ini. Ya, sama yang ini perhatikan ini, yang saya lingkari merah ini. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Adapun manusia ketika Allah menguji dia, dilihat diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Dengan ini Pak. Faham?
Diuji dengan apa? Diuji dengan ini. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Saya kasih warna lain, Pak. Nggak apa-apa kayak anak SD sedikit. Berarti kaya. Terus apa lagi, Pak? Miskin. Ini semua apa? Ini semua ujian, Pak. Bukan simbol dari kemuliaan atau kehinaan, bukan. Ya, bukan simbol dari mana? Bukan simbol dari ini, Pak. Mana tadi? Nih. Ya. Bukan simbol dari itu. Fa'akramahu. Bukan simbol dari kemuliaan. Bukan. Berarti kalau miskin, dia terhina dong. Bukan. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Lihat kalimat yang merah, saya lingkari. Mabtalahu rabbuhu, diuji oleh Allah, Pak. Allah mengujinya. Diuji dengan apa? Dengan harta kaya. Diuji oleh Allah dengan apa? Dengan miskin. Berarti kaya, miskin itu semuanya sama. Sama-sama apa? Ujian. 1, 2. Berarti kekayaan itu bukan tanda sebuah kemuliaan bagi pemiliknya. Miskin itu bukan tanda bahwa yang bersangkutan lagi dihina. Tidak. Ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin yusari'una nusari'u lahum fil khairat. Ayahsabun, apakah mereka itu mengira annama numidduhum, kami ini ngasih mereka harta yang banyak, ngasih mereka harta anak, nusari' lahum fil khairat, kami percepat kebaikan buat mereka. Bukan. Tidak. Ini yang harus kita imani. Inilah keyakinan orang beriman. Ini keyakinan orang beriman, Pak. Kaya ujian, Pak. Miskin ujian. Kata Imam At-Tabari mengatakan, mengomentari ayat di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini sebetulnya perintah, kata Imam Tabari. Ayat ini perintah. Perintah apa? Artinya, pujilah Allah. Rajinlah kamu membaca Alhamdulillah. Loh, atas apa? Atas segala hal, apapun. Karena Allah itu zat yang patut dipuji secara mutlak. Rabbil Alamin, karena Allah itu Rabb sekalian alam. Miskin kaya, kita tetap harus membaca Alhamdulillah. Hadis yang sahih ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba, Allah mengatakan apa? Hal qabatta ruha abdi, hal qabatta thamrata fuadi. Apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku? Apakah kamu sudah mencabut nyawa hamba yang aku sayangi? Lihat kalimat, aku sayangi. Thamrata fuadi. Kamu sudah cabut nyawa hambaku yang aku sayangi itu. Bala ya Rabb, iya sudah saya cabut. Madza qala abdi, apa yang dia ucapkan ketika musibah itu hendak sampai pada dirinya? Dia hamidaka wastarja'. Dia membaca Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubnuhu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan dia rumah di surga
Dan kasih nama rumah itu rumah Alhamdulillah. Subhanallah, Pak. Dia dikasih musibah sama Allah, tapi dia membaca Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap kalimat Alhamdulillah diucapkan. Ini orang beriman. Ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin. Wahai Mu'ad, jangan sekali-kali kamu tinggalkan ya. Setelah selesai sholat, kamu baca ini, jangan kamu tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat, jama'a bainal umuril izam. Rasulullah SAW gabungkan di sini apa? Kemuliaan-kemuliaan besar. Ya Allah, a'inni, bantu aku ala dzikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrik, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dengan ibadah yang baik kepadamu. Kemudian apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa mani', tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau mau ngasih. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi rezeki Allah. Kalau Allah mau ngasih, dikasih semua sama Allah. Wala mu'tiya lima mana'at. Kalau Allah menghalangi, maka tidak ada bisa manusia yang ngasih. Jadi ini semua adalah takdirun qadai, takdir Allah, Pak. Allah memberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Allah mencegah rizki itu dari hambanya yang dikehendaki. Semuanya berarti apa? Semuanya berarti ketentuan Allah, dan itu adalah cobaan buat manusia. Bukan simbol kemuliaan, tidak. Ini harus diyakini umat Islam. Orang yang punya iman. Kalau kita yakin ini, maka yang kita cari itu apa? Inikah yang kita cari? Jadi kita ini buaya, tapi dibohongin sama kadal, Pak. Ya. Saya bilang sama orang-orang sekolahan, kita ini buaya tapi dibohongi sama kadal. Kok bisa? Karena buayanya makan tempe mendoan. Kagak makan daging buayanya, jadi bahlul on buayanya. Iya, makan tempe buayanya, Pak. Coba makan buayanya makan daging. Apa maksudnya? Kita hilang identitas kita, iman kita hilang. Akhirnya apa? Akhirnya anak kita dari kecil kita cekokin apa? Kita cekokin nanti gede biar kerjamu, cari kerja yang bagus kamu. Ya kan? Nak, nanti kalau gede jadi kayak dia loh, nak. Kenapa? Tuh masih muda udah sukses, nak. Itu yang kita cekokin dari kecil sudah. Akhirnya apa? Kecil-kecil kursus matematika, kursus ini, bahasa Inggris, bahasa ini, macem-macem. Apalagi muncul baru kursus balet. Biar apa? Otak kiri Anda cerdas. Ya Allah, buaya dibohongi sama kadal. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Kita akhirnya apa? Identitas hilang, Pak. Kita iman. Kita dijadikan oleh mereka biar hubbud dunya. Lalu lupa kita dengan iman kita. Padahal orang beriman kemuliaannya di mana? Di iman, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Lihat Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Lihat Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Kaya raya Mus'ab bin Umair. Tapi ketika dia beriman, iman kepada Allah dan Rasulnya, diusir sama ibunya, tidak dikasih harta sama ibunya, dia memilih imannya.
Karena beliau tahu kemuliaan di iman, bukan harta saya. Kaya raya Mus'ab bin Umair, hingga waktu wafat tidak ada yang bisa menutupi tubuhnya. Tidak bisa menutupi tubuhnya karena beliau meninggal syahid di perang Uhud. As-syahid yukafan bi thawbi. Orang yang mati syahid dia dikafani dengan bajunya. Baju dia yang mana? Ya itu, bajunya sempit. Ditutupi kepalanya kelihatan nongol kakinya. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Miskin beliau, ya itu yang jadi dipakai. Kaya raya. Karena beliau tahu kemuliaan bukan di sini. Bilal diangkat oleh Allah biar orang tahu bahwa kemuliaan itu bukan di harta. Ya Bilal, inni sami'tu khosyata na'lika fil jannah. Wahai Bilal, saya mendengar derap terompamu di surga. Subhanallah, Pak. Seorang budak berkulit hitam dihargai oleh Allah seperti itu dengan imannya. Mereka yang menganggap dirinya paling hebat, Umayyah bin Khalaf, yang menganggap dengan hartanya dia bisa mengendalikan manusia semuanya sekota Makkah. Dia bisa mengendalikan dengan hartanya. Dia punya budak. Siapa budaknya? Bilal ini budaknya. Setiap hari diseksa, setiap hari diseksa. Dengan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi sekali. Dia nganggap dengan harta dan kedudukannya. Ketika Abu Bakar datang, wahai Umayyah bin Khalaf, mau kamu jual berapa ini budak? Enggak, saya jual. Kamu mau jual berapa? Saya jual 100.000 dirham. Dibayar sama Abu Bakar tanpa nawar. Lalu ketawa Umayyah bin Khalaf. Ketawa dia geli sama kroni-kroninya. Abu Bakar, kamu orang yang paling bodoh. Kenapa? Kamu jual 1 dirham saja saya kasih dia. Kamu beli 1 dirham maksud saya. Kamu beli 1 dirham. Kamu bayarin dia 1 dirham, saya jual. Kenapa? Saya nggak butuh dia. Kata Abu Bakar, apa Pak? Tahu bahwa kemuliaan bukan di harta. Kamu yang bodoh. Kamu sebut 10 kali lipat dari angka tadi, saya bayar kamu. Yang bodoh kamu sebut 10 kali lipat, saya bayar sekarang. Bilal bangkit karena dia tiduran sambil diinjak dikasih batu. Wahai Abu Bakar, apakah engkau membebaskan diriku untuk diperbudak lagi? Demi Allah tidak. Pergilah engkau di jalan Allah dan berjuanglah di jalan Allah. Bukan harta kemuliaan bagi mereka para sahabat. Ya inilah iman yang mereka cari, nggak ada artinya. Kita semua masih punya sifat ini, Pak. Ya, kita punya sifat ini. Apa buktinya? Rekening Anda berkurang sedikit, ngomel Anda kayak burung kenari pagi-pagi hari udah ngocek. Kan? Rekeningnya kurang sedikit, rame sudah. Wow. Karena ukuran kita di pikiran kita apa? Fulus. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Anda menganggap diri Anda orang beriman, Anda belum beriman. Ketika Anda meletakkan harta itu di hati Anda, berarti Anda bukan orang beriman, kata beliau. Orang beriman itu meletakkan hartanya di tangan. Yang di dalam hatinya cuma iman sama Allah, Pak. Kalau harta kita di hati bukan di tangan, ya ini, Pak. Ada fulus kita senyum. Nggak ada duit cembetut kita, Pak. Nah, ini sebagian umat Islam punya sifat yang dimiliki oleh orang kafir ini. Apakah berarti dia kafir? Tidak, dia tetap orang Islam. Tapi dalam jiwanya ada sifat ini.
Na'udzubillahi min dzalik. Kita ulangi. Berarti kaya, miskin, itu semua Pak ujian. Kalau dia orang beriman, dia akan bersyukur kepada Allah Pak. Kalau orang beriman dikasih kekayaan, dia akan bersyukur. Kalau dia orang beriman dikasih kemiskinan, dia akan bersabar. Dan dua-duanya akan mengatakan Alhamdulillah. Rasulullah SAW kata Aisyah, jika ditimpa satu keburukan, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang menimpa diriku. Kalau ditimpa kebaikan, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Semua kebaikan itu akan sempurna dengan nikmat Allah. Subhanallah. Inilah orang beriman. Apa kesimpulannya? Hasilnya apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mengharukan. Lihat bahasa Rasulullah. Mengharukan, mengagumkan. Siapa itu orang beriman? Kenapa? Semua urusan dia jadi baik. Semua urusan dia jadi baik. Ditimpa mendapatkan kebaikan, bersyukur. Ditimpa keburukan, bersabar. Jika tidak, maka muncul kata al-insan ini. Apa itu? Khuliqal insanu halu'a. Manusia punya watak buruk. Apa itu? Ngeluh. Idza massahul khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan, bakhil, pelit Pak. Wa idza massahu syarru jazu'a. Dikasih keburukan, ngeluh, enggak ada yang benar juga Pak. Karena hilanglah iman pada diri dia. Para jemaah sekalian, yang menarik di sini komentar dari Imam Asy-Syaukani. Beliau ada komentar menarik lagi Imam Syaukani. Beliau menghubungkan dua ayat ini dengan ayat yang di atas ini Pak. Inna rabbaka labil mirsad. Apa artinya? Sesungguhnya Rabb kamu labil mirsad. Tahu mirsad? Apa? Mengetahui, mengetahui dan mengawasi semua gerak-gerik Anda. Tetapi sayang, ada manusia yang gak iman dengan ini, sehingga muncullah keyakinan yang kayak gini nih Pak. Lihat beliau menghubungkannya. Allah maha mengetahui dan mengawasi semua manusia. Tapi ketika iman dia tidak mengenal Allah, gak kenal Allah, gak tahu ini, maka lahirlah ini Pak. Artinya tidak ada iman pada dirinya. Imam Qurtubi tadi mengatakan, adapun orang beriman, bahasa beliau, adapun orang beriman dia akan menilai kemuliaan itu dengan ketakwaan. Tapi sebagian orang Islam, lo bahasa beliau lihat, ya kan? Sebagian orang Islam tidak, berbalik dia. Sampai di sini faham? Orang yang punya watak seperti ini, para jamaah sekalian, dia ya ibarat pepatah Arab bilang man zara'a hasad. Siapa yang menanam dia yang menuai. Ya. Bau busuk itu tidak mungkin yang keluar itu wangi, nggak mungkin Pak. Bangkai itu mesti baunya busuk, nggak ada bangkai baunya wangi, nggak ada Pak. Kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, maka yang lahir apa? Yang lahir ini Pak. Maaf. Yang lahir ini. Kalla
Kalla. Kalla ini apa artinya? Kalla. Kalla ini artinya sungguh, tinggalkan keyakinan Anda yang tak di atas itu. Tinggalkan keyakinan Anda yang di atas bahwa harta itu simbol kemuliaan atau kehinaan. Bukan. Dan kenapa itu semua terjadi? Sungguh semua yang di atas itu terjadi. Jadi ada dua makna. Pertama, tinggalkan keyakinan itu. Yang kedua, sungguh yang di atas itu terjadi karena apa? Balla tukrimunal yatim. Ini pengaruhnya, Pak. Bangkai itu mesti bau busuk, Pak. Orang kalau sudah pikirannya di hatinya, seperti kata Ibnu Qayyim tadi, di hati dia ada harta, dia tidak akan muncul dalam dirinya kepedulian dan empati kepada masyarakat yang termarginalkan. Tidak ada, Pak. Anak yatim tidak akan dihargai sama dia. Imam Qurtubi mengatakan ayat ini turun pada Umayyah bin Khalaf yang tadi. Kenapa? Karena Umayyah punya anak yatim namanya Qudzafah bin Mad'un. Dia miara ada anak yatim namanya Qudzafah bin Mad'un. Kenapa? Ya dia sia-siain. Kok bisa? Ya di pikirannya dia, hatinya hanya uang. Kalau saya mengurusi dia berarti nambah kos biaya. La tukrimuna, kamu gak akan memuliakan yatim. Lah masyarakat sekarang memuliakan yatim dengan apa? Digosok-gosok kepalanya, terus oh iya dek ya, terus Pak dia nggak kenyang dengan kepalanya digosok Pak ya, dia nggak akan pinter Pak dengan digosok kepalanya Mas. Oh ayo kita santunan anak yatim, ngapain? Dikasih apa? Snack, kasih susu, dikasih ini wafer, kasih ini dibungkus jadi satu, dikasih ini. Sekolah nggak tahu Pak, mahal kalau yang itu Pak. Saya ngasih snack aja cukup. Hah? Jadi karena pikiran dia uang. Kalau sudah pikirannya uang, nggak mau hartanya dia berkurang. Apa ia mau menyantuni anak yatim, ngurusin mereka? Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, syarru baitin baitun fihi yatim. Rumah yang paling jelek, rumah orang yang ada anak yatimnya, tapi anak yatimnya dia sia-siain teman dia. Dan sebaik-baik rumah adalah rumah di situ ada anak yatim yang benar-benar diurus dengan baik sama dia. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya. Sama, anak yatim tidak diurus, fakir miskin yang ada di sekitarnya juga tidak diurus. Wala tahadun, tahadun itu artinya apa? Tidak saling menganjurkan untuk ngasih makan fakir miskin. Dia tidak mau menganjurkan. Sudah nggak ada saling menganjurkan, saling mengajak, saling peduli, fakir miskin, nggak ada. Sudah masing-masing ego, sudah ego. Yang bicara ego sudah. Seperti apa? Seperti motor di lampu merah, ya. Bisa kayak gitu Pak. Oh ini jalur saya, mana bukan jalur saya, mana peduli dipenuhin sama dia. Loh nanti yang dari sono nggak bisa masuk, main gue pikirin. Yang penting saya nyampe duluan, tahu? Iya kan? Iya, hati-hati Anda punya watak begitu ya. Anda punya watak begitu di lampu merah, berarti Anda nggak peduli sama fakir miskin sama orang. Ini bukan main-main Pak. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang sempurna imannya kalau akhlaknya baik. Akhlak itu namanya bukan akhlak Pak. Anda nggak peduli sama orang. Oh yang di sana nggak bisa lewat, nggak mau tahu. Yang penting saya di depan.
serobot sana serobot sini, nggak mau tahu. Ditegur orang paling galak, itulah wataknya Pak. Nggak peduli sama orang, nggak bakal menyantuni orang, nggak, sudah. Dia akan berbuat baik kalau menguntungkan dia. Ini yang disebutkan di ayat ini Pak. Kenapa? Ada harta dalam jiwanya. Kita lanjutkan watak-watak orang-orang yang seperti ini berikutnya, yang lebih sadis di masyarakat kita, dengan contoh-contoh yang real di masyarakat kita, mulai dari ujung Indonesia sampai ujung yang lain. Ya. Dari mana? Wata'kuluna turatha aklan lamma, urusan warisan Pak ya. Ya. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, kalau kita tarik kesimpulan besarnya, berarti iman kepada Allah itu akan melahirkan sebuah perilaku-perilaku yang sangat-sangat positif sekali. Seperti sabda Rasulullah SAW yang tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, mereka yang paling baik akhlaknya. Iman dengan rukun-rukunnya. Iman kepada Allah yang diakhiri dengan iman kepada takdir. Berarti semua kondisi yang ada pada diri kita, semua yang kita alami, ini adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan buat kita. Apapun yang ada pada diri kita, ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian. Wal hayah, dan kehidupan ini. Lihat ayat ini. Allah yang menciptakan kehidupan ini. Dengan pernak-pernik dan keanekaragaman warna-warninya, semua Allah yang ciptakan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, tuh. Untuk menguji kamu. Ini semua ujian. Kaya ujian, miskin ujian, semua ujian. Liyabluwakum, ujian. Ujian ke arah ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Untuk itu, orang yang hilang imannya bukan berarti kufur. Hilang imannya, tipis imannya, akan terlihat pula dari perilakunya. Pasti. Di sini disebutkan, Allah mengatakan la tukrimunal yatim. Ya, terlihat pada pertama, la tukrimunal yatim, dia tidak menghormati anak yatim ya. Ini hang ini. Tidak menghormati anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, tidak peduli, tidak menyantuni mereka, baik dengan sikap, ucapan, maupun dengan materi, bantuan. Tidak ada itu semuanya. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak sesama untuk saling memberi makan, menyantuni orang fakir miskin. Ini digandengkan oleh Allah dengan iman di ayat yang lain. Ketika Allah bicara tentang azab penghuni neraka itu, mereka yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri, di surat Al-Haqqah, thummal jahima salluh, lalu lemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam, fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh,
Di dalam neraka jahanam ikat mereka dengan rantai yang panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Satu hasta kalau nggak salah 60 cm. Kira-kira ya barang 40-an paling ya. Ikat mereka dengan rantai yang panjangnya seperti itu. Di mana? Di neraka jahanam. Kenapa? Innahum kanu la yu'minu billahil azim. Innahu la yu'minu billahil azim. Ini sebab pertama, dia enggak iman. Perhatikan. Yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak saling menganjurkan orang untuk ngasih makan fakir miskin. Ini dampaknya. Dan di surat Al-Ma'un disebutkan lagi dampaknya lagi di situ apa? Orang yang nggak iman dengan al-ba'ts, hari kebangkitan, nggak iman dengan al-jaza, dengan hari akhir, hari perhitungan, lahirnya apa? Yadu'ul yatim, menghardik, menyia-nyiakan, ya tidak memuliakan anak yatim. Tidak menyantuni fakir miskin, sholatnya berantakan. Kalau sholat pun dia riya, wa yamna'unal ma'un, dan tidak peduli dengan tetangga sebelahnya. Walaupun hanya sekedar dia meminjam ember, kata Ibnu Abbas, dia minjem ember panci kamu aja kamu nggak kasih. Naruh mobil di depan rumahnya aja sudah rame. Mohon maaf Pak, jangan diparkir di situ Pak ya. La haula wala quwata illa billah. Naruh sampah sebentar Pak, itu bak sampahnya jangan ditaruh depan rumah saya dong, kotor nanti. Ini manusia campur apa ini? Cuman begini aja kakak boleh, apalagi yang gede. Wa yamna'unal ma'un, ini ciri-cirinya sudah. Kenapa? Tidak beriman dengan al-ba'ts, dengan hari akhir. Ini lahirnya begini. Dan di pikiran dia hanya ukurannya kemuliaan harta. Maka Allah mengatakan wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan kalian suka memakan turas warisan aklan lamma, dengan memakan haknya orang lain pula. Kata para ahli tafsir apa? Dia memakan haknya dan hak orang lain pun diambil sekalian. Hak dia diambil, memang itu hak dia. Haknya orang lain pun diambil, dimakan sama dia. Apa buktinya? Buktinya, jika suami wafat, maka saya sebagai istri otomatis mendapatkan 50% dulu sebelum warisan dibagi. Ini kezaliman model apa ini? Diambil dulu jatahnya dia 50%, sisanya dibagi waris plus dia ngambil lagi nanti dari situ. Ini kezaliman luar biasa ini. Ini contoh satu kezaliman. Yang kedua, contoh lagi kezaliman. Mohon maaf, saya cerita lebih banyak ibu-ibu, perempuan, istri. Kenapa? Karena kasus banyak di mereka. Seorang suami wafat, yang terjadi apa? Tuh harta didekepin dan diketekin sama istrinya. Udah dipegang, dikuasai sama si istri. Dengan mengatakan ini harta saya, ini harta suami saya. Kenapa? Ini watak orang Indonesia ini Pak. Watak orang Indonesia saya bilang. Mau keturunan apapun di Indonesia begini. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang dikasih rahmat sama Allah. Kenapa? Karena mindset Pak. Harta suami saya, harta saya. Tapi kalau hartanya istri jangan diotek-otek Pak ya. Jangan berani-berani pegang harta istrinya Anda. Tapi harta kamu, harta saya. Harta saya bukan harta kamu. Ini rumus berlaku bagi istri-istri di Indonesia. Sudah, walaupun rumusnya saya sendiri yang bikin. Tapi ini yang nyata terjadi di masyarakat.
Ini berkembang sampai kapan? Ya itu, karena pikiran akhirnya jadi duit, Pak. Subhanallah. Anda gajian, ini hari-hari gajian ini. Anda gajian, 100% gajian Anda dipegang sama istri Anda. Anda dapat apa? Jatah penjara Anda dikasih. Uang makan sama uang transport. Deh, mau beli kolor Anda minta izin sama istri Anda. Nanti dulu saya minta izin sama istri saya. Begoknya Anda begitu. Sudah, bahasa saya kasar, Pak. Mohon maaf kalau kasar. Ya Anda bukan laki-laki. Laki-laki di luar, dalam rumah kayak sayur oyong. Ini nyata, saya nggak bercanda. Ini kondisi masyarakat. Kalau si laki ini wafat, apa? Harta itu dikuasai semua sama si istri. Dengan mengatakan, oh punya suami saya kok. Ini yang terjadi sudah. Kecuali orang yang punya iman. La haula wala quwata illa billah. Ini semua Pak, rata Pak. Mau suku Jawa, mau suku Sumatera, sampai suku di Papua, sono begini wataknya orang Indonesia, Pak. Kenapa? Jauhnya iman sama Allah. Dimakan, ditelan semua sudah. Jangan coba-coba ya kamu otak-atik warisan ini selama ibu masih ada. Waduh. Inilah yang terjadi di masyarakat. Jadi saling makan, saling telan, saling menguasai. Kenapa? Ya karena tidak ada iman sekali lagi. Karena di pikiran mereka uang. Sadis manusia, Pak. Benar saya bilang sadis, Pak. Ada satu keluarga nggak akur. Nyaris 25 tahun dia tidak pernah bertemu, Pak. 25 tahun tidak pernah bertemu, Pak. Ketika dia dengar saudaranya wafat dan dia nggak punya anak, dia tahu dia dapat warisan, datang Pak nongol, assalamualaikum, mohon maaf kita selama ini alpa nggak pernah ketemu, memang kita bahasa halus. Astaghfirullahaladzim. Ini manusia sudah 25 tahun nggak ketemu, giliran ada duit tuh nongol tuh ujuk-ujuk. Ini yang terjadi di masyarakat. Dan semua orang akhirnya menghitung apa? Fulus, Pak, duit. Lebih sadis lagi apa? Ada seorang perempuan telepon sama saya di Sumatera. Ustadz, ibu saya baru wafat. Saudara-saudara saya tinggal di rumah masing-masing. Yang merawat ibu saya selama sekian tahun saya. Sekarang ibu saya wafat. Bolehkah saya mengambil jatah saya lebih sebagai upah dari ngerawat ibu? La haula wala quwata illa billah. Ini manusia punya akal nggak nih orang? Saya begitu emosinya waktu itu, ya Allah, itu siaran live waktu itu. Saya begitu jengkelnya ngelihat pertanyaan itu. Saya bilang, ibu punya otak enggak di akal? Saya bilang, ibu punya otak enggak? Ibunya ibu ini pernah enggak minta upah untuk astagfirullahaladzim, mengandung Anda, merawat Anda sampai gede, pernah minta upah kepada Anda? La ilaha illallah. Anda hanya merawat 2 tahun, 3 tahun Anda minta upah. Mana akal Anda, mana iman Anda? Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Anda yang tak bermoral begitu. Astagfirullah, ini nyata Pak, nyata Pak. Ini Allah bilang Pak, kenapa Anda ada iman? Dia kayaknya hidup nggak ada yang ngawasin, nggak tahu Pak. 1001 macam trik orang agar dia dapat mengumpulkan duit yang banyak.
Gak peduli sudah Pak. Inilah yang terjadi. Ini Allah sudah gariskan. Lihat kesimpulan ayat ini. Ini seakan-akan kesimpulan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini masalahnya Pak. Kecintaanmu sama harta ini berlebihan. Dan sangat berlebihan. Subhanallah Pak. Kalau saya ceritain Bapak, aduh harimau itu gak makan anaknya sendiri Pak. Tapi kalau urusan duit, ya Allah lebih ganas dari harimau Pak. Anaknya dimakan Pak. Ibunya ditelan Pak. Gara-gara apa? Ini harta. Ini harta. Ustadz, ini wasiat kakak saya. Ustadz baca. Saya baca. Nomor 1, jika saya wafat, ibu saya nggak boleh ngelihat jenazah saya. Nomor 2, jika saya wafat, ibu saya tidak boleh mengambil harta warisan saya secuil pun. La ilaha illallah. Ini kalah harimau ini Pak. Apa yang saya harus perbuat Ustaz? Saya duduk di rumahnya, muncul ibunya. Tahu umurnya berapa Pak? 70 lebih Pak. Tua, jalannya dituntun sama anaknya. Pertama kali kalimat yang terucap dari dia apa? Mana hartanya? Sini, bawa sini semuanya. Astaghfirullahaladzim. Inilah manusia Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Mudah-mudahan Allah teguhkan keimanan kita di dalam akidahnya, di dalam keimanannya. Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai iman, mencintai Quran, mencintai amal saleh, dan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Sebagai penutup, Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil'ina wa taraktumul jihada wa taba'tum adnabal baqar atau kama qala sallatallahu alaikum dhullan. Jika kalian ini masih bergelimang dalam bisnis dengan sistem riba dan meninggalkan jihad di jalan Allah, wa taba'tum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, Allah akan timpahkan kehinaan buat kalian semuanya. Dan Allah tidak akan mencabut itu selamanya. Sampai kalian bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Ini sabda Rasulullah SAW. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan kelanjutan ayat ini yang berkaitan dengan hari kiamat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Umat-umat ini akan berkolaborasi menghancurkan kalian, sebagaimana binatang-binatang ini akan berkerumun di sekitar makanan. Umat Islam akan dihancurkan dari semua sisi. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kalian tak bermutu, enggak berkualitas, seperti buih di lautan. Quran hilang dari diri kita, hadis Nabi hilang dari diri kita, syariat Islam hilang, iman hilang,
sudah tak bermutu lagi. Ya. Kita sudah dijadikan bola, ditendang sana, ditendang sini. Siapa yang main? Sedikit padahal yang main. Yang main Yahudi, Nasrani, dan At-Turk. Seperti disebutkan di hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat. Yahudi, Nasrani, sama At-Turk yang akan mempermainkan kalian. Aidikum wa aidihim, tangan kalian itulah tangan mereka. Ya. Kenapa? Karena ini kita cinta sama harta, tidak cinta sama Allah. Cinta sama Allah cuma di mulut kita. Kita cinta sama Rasulullah di mulut, cinta Islam di mulut. Tapi cinta yang sebetulnya dalam hati kita adalah cinta harta. Wal'iyadhu billah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikeraskan dikit, Mas. Assalamualaikum. Wattaba'tum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Apa? La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudza bil qudza. Kalian akan mengikuti pola hidup orang-orang sebelum kalian. Seujung tombak di seujung tombak. Siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Di hadis yang lain, siapa mereka? Humul ajam. Mereka itu adalah orang-orang ajam. Siapa orang ajam? Disebutkan di hadis tentang tuqatilunal ajam. Nanti di akhir zaman kalian akan memerangi kaum ajam. Siapa kaum ajam? Sigharal a'yuni, dzalfal unuf. Matanya sipit dan hidungnya pesek. Udah, nggak usah dipanjangin. Ya. Kalian akan mengikuti pola hidupnya mereka, Yahudi, Nasrani, dan kaum Turk yang disebut dengan kaum Turk. Prinsip Islam luntur, hilang, Pak. Sudah. Min asyrati sa'ati yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda kiamat apa? Hilangnya ilmu dan kebodohan merebak di mana-mana. Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuth thawb. Islam akan hilang seperti corak baju kamu akan hilang. Fala yadri ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk. Manusia sudah tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu manasik haji, nggak tahu. Loh, mereka rajin sholat tapi tak mengerti tata cara sholat yang sebetulnya. Ya. Saya menyarankan kepada pengurus dan imam masjid, kalau mau kunut nazilah kasih tahu dulu jamaahnya. Kalau mereka nggak Anda kasih tahu, Anda diklaim masjid sesat nanti. Ini masjid apa kunut setiap sholat? Ya. Saya ingat waktu saya sholat jadi imam di Masjid Al-Hasanah. Waktu itu saya terlambat, bukan terlambat, kelupaan tasyahud awal. Akhirnya saya sujud sahwi 2 kali. Di situ ada orang terlambat. Akhirnya dibilang apa? Ini masjid apa lagi sujudnya 4 kali?
Iya mas, ini kayaknya masjid sesat, udah keluar yuk, keluar deh. Ya, kasih tahu ke jamaah, karena masyarakat kita sudah nggak ngerti mas, nggak tahu sholat, nggak ngerti puasa, nggak ngerti zakat, nggak ngerti manasik haji, nggak tahu apa-apa mas. Ini yang dibilang oleh Rasulullah. Kemudian la yadri mal halalu walal haram, nggak ngerti lagi mana halal mana haram. Yang penting gue dapat duit. Pola hidup barat sudah tidak faham. Hadwal qudza bil qudza, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Jadi bola kita mas, ditendang sana, ditendang sini. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Amin qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah waktu itu umat Islam sedikit? Tidak, banyak. Tapi kita ditendang sana, ditendang sini oleh siapa? Sedikit yang main. Buaya ompong kita pak. Ya. Dikerjain sama kadal yang kecil. Karena yang kita konsumsi bukan daging. Yang kita makan bukan iman. Ya. Itu masalahnya. Akhirnya apa? Allah timpakan kehinaan buat kalian semua. Dahulu para sahabat jumlahnya, lihat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak dari mereka, jumlah mereka sedikit mampu mengalahkan ribuan pasukan lawan. Tidak ada pertempuran dalam sejarah Islam yang jumlah pasukannya hanya separuh kecuali perang Hunain saja. Sisanya tidak ada pak. Jumlah umat Islam sedikit sekali. Tapi mereka tak pernah dikalahkan. Mau bicara pertempuran apa? Pertempuran Mu'tah yang paling hebat. 3.000 melawan 200.000 pasukan lawan pak. Lihat luar biasa pak. Perang Tabuk 10.000 yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maaf 20.000 yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pasukan mereka 150.000 pak. Tapi mereka tidak jadi bertempur, mereka kabur melarikan diri dari daerah Tabuk. Begitulah umat Islam ditakuti. Ketika Khalid masuk satu wilayah di Irak tidak mendapatkan satu orang pun. Mana orang-orangnya? Mereka kabur melarikan diri wahai Khalid ketika mereka tahu bahwa engkau yang masuk kota. Berapa jumlahnya? Cuma 4.000. Jumlah pasukan Persia ratusan ribu pak. Cuma 4.000. Menang pak. Imannya pak. Imannya. Uqbah bin Nafi' menaklukkan Afrika semuanya pak. Dan beliau membuat kota di Afrika Utara itu. Hingga berdiri di Laut Atlantik. Ya Allah, kalau bukan karena lautan ini, saya akan hancurkan tuh Eropa semuanya. Saya akan taklukkan tuh semua Eropa. Kayak apa orangnya pak? Iman. Abdullah ibnu Ummi Maktum buta dari lahir. Tapi ikut perang dan membawa bendera pak. Buta pak ikut perang. Iman. Kita hilang, Quran kita dibuang pak. Anak-anak Anda gak ada yang pinter dari belajar ngaji dari sekolah. Gak ada pak. Anak-anak kita belajar ngaji, bisa ngaji di rumah kita pak. Di TPA, bukan dari sekolah. Belajar Iqra dari kelas 1 SD, kelas 6 baru lulus Iqra-nya. Coba lihat anak Anda semua. Mau belajar ngaji, ekstrakurikuler, bayar lagi. Yang masuk pelajaran pokok apa? Matematika seminggu 5 jam. Nggak percaya, cek anak sekolah Anda. Ayo.
Mana pelajaran agamanya? Mana pelajaran sirah Nabi? Ada di sekolahan SD mengenal nabinya? Enggak dikenal nabinya, Pak. Yang dikenal tokoh-tokoh barat pencetus ilmu-ilmu matematika sama IPA itu. Nabinya enggak ada. Dari ujung-ujung enggak ada pelajaran sirah Nabi, enggak ada, Pak. Di sekolahan ada? Enggak ada. Dulu kita masih kecil belajar sirah Nabi, sekarang bubar. Dibikin apa? Dibikin ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lulus bisa kerja. Ini sekarang, Pak. Penghancuran moral hebat-hebatan, Pak, sekarang. Ya, wattaba'tum adnabal baqar. Ya, yang jadi sopir kita sapi-sapi sekarang, Pak. Kenapa? Karena kita nggak punya iman. Nas'alullah al-afiyah. Bolehkah harta warisan dari orang tua kita amalkan atas nama orang tua dan orang yang mendapatkan warisan? Boleh-boleh aja, asal ahli warisnya semua setuju. Asal ahli waris semua sepakat, nggak ada masalah. Karena itu bukan hartanya yang meninggal. Yang punya harta itu adalah ahli waris semua. Kalau mereka setuju silahkan. Kalau mereka nggak setuju nggak boleh Anda. Apalagi menghalangi warisan, itu paling banyak lagi nih. Warisan dipegangi oleh kakak tertua umpama, ini paling banyak dipegangi. Lalu saudaranya mau minta nggak dikasih, ngapain sih ngurusin warisan? Udah biarin aja deh, nggak usah dibagi-bagi, dikuasain sama kakak tertua. Ini paling banyak kasus yang datang ke Al-Fatah ya ini, Pak. Saya bocorkan rahasianya. Pengurusnya nggak ada yang tahu, Pak, karena saya nggak pernah cerita. Ini yang paling banyak datang ke sini apa? Ustadz, warisan keluarga kami belum dibagi-bagi sama kakak tertua. Kenapa? Katanya nggak perlu, buat apa nanya-nanya warisan. Ini paling banyak yang terjadi kasus di sini. Ini kezoliman luar biasa ini. Ya. Jadi jangan anggap sepele, Pak. Ini duit panas itu, kamu kan duit halus apa? Enggak, itu bukan duit adem, Pak, duit panas, Pak. Kalau sudah adem itu baru milik Anda sendiri adem. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagus sekali pertanyaan Bapak ini. Bagaimana caranya kita menghindari cinta harta? Pertama, biar tidak salah paham, bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, tidak. Ya, carilah harta. Pengen jadi orang kaya, Pak. Kalau perlu orang Islam harus kaya, Pak. Kenapa? Agar kita bisa mengangkat harkat martabat orang-orang yang miskin. Minimalnya apa? Kalau Anda nggak punya duit nggak bisa naik haji, Bapak. Nggak bisa bayar zakat. Zakat pahalanya gede, Pak. Jadi bukan tidak boleh, silahkan. Mau jadi orang kaya, wah kita semua pengen jadi orang kaya, Pak. Cuman Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina yang dibaca imam tadi. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini tujuan utama saya. Kita begini untuk apa? Ya untuk membantu orang, untuk ibadah. Untuk ibadah semuanya. Terus yang perlu kita tanam di diri kita apa? Ya iman, Pak, keimanan. Tidak akan bisa seseorang memiliki iman kalau nggak belajar. Nggak bisa, Pak. Laisal imanu bitamanni wala tahalli. Iman itu bukan hiasan mulut, bukan angan-angan. Iman itu keyakinan yang nempel di hati. Dari mana keyakinan muncul? Dari belajar.
Tidak belajar ya tidak mungkin menumbuhkan keyakinan. Kan? Seorang anak kecil nggak tahu kalau listrik itu nyetrum dan berbahaya. Dia nggak tahu, Pak. Akhirnya apa? Terus dicolok-colok sama bolpennya dia. Ya kan? Dimainin tuh saklar sama dia. Kita ngomong sampai mulut kita pegel, balik lagi dia, Pak. Tapi kalau udah kesetrum, nih colokin, kasih permen sama coklat, nggak mau. Kenapa? Dia sudah punya ilmu, Pak. Yang tadi nggak punya ilmu dia. Itulah contoh kita. Nggak punya ilmu, ya sudah. Terjadilah apa yang terjadi. Jadi jalan iman illalladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Kata Imam Syafi'i apa? Iman itu ilmu. Makanya apa? Innama yakhshallaha min ibadihi, orang yang paling takut. Makanya Allah mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang mencari ilmu itu jalan ke surga gampang. Wa innal malaikata la yastaghfiru li talibil ilm. Para malaikat mendoakan orang yang belajar ilmu. Para malaikat turun. Malaikat duduk di sini ingin mempelajari, duduk bersama orang yang mencari ilmu. Rahmat Allah meliputi orang yang belajar ilmu. Pikirannya tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang. Nama-nama orang yang belajar ilmu disebut selalu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ada yang lebih dari ini, Pak? Tak ada kemuliaan yang lebih dari ini. Diberikan kepada siapa? Orang yang belajar Quran, belajar hadis Nabi. Ini yang bikin kita mulia di sisi Allah, dan ini yang bikin kita punya kekuatan. Punya kekuatan ini, kuat dari sini kita. Bukan kuat fisiknya, bukan. Bukan kuat fisik, Pak. Seperti apa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq itu badannya kurus, Pak. Beliau kalau jalan membungkukkan punggungnya sedikit begini. Karena begitu kurusnya beliau, Pak. Kalau jalan agak membungkuk dikit, punggungnya ditekuk begini. Kecil badannya. Kecil beliau, Pak. Seberapa besar sih Abdullah bin Mas'ud? Kecil sekali, pendek, kecil, kurus. Tapi betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Jadi kekuatan, kemuliaan. Qaq' bin Amr. Kayak apa tubuhnya Qaq' bin Amr, Pak? Lan yaghzima jaisun fihi Qaq' ibnu Amr, kata Abu Bakar Siddiq. Kalau ada pasukan perang, di situ ada Qaq' bin Amr, cukup, nggak bakal kalah kamu kalau ada Qaq' bin Amr. Nursilu ilaikum rajulan yusawi alfa jaish. Saya kirim kamu, kata Umar bin Khattab, satu laki-laki sama dengan 1000 pasukan perang itu. Zubair bin Awam. Kayak apa tubuhnya? Ya kecil, Pak. Tapi ini imannya, Pak. Kuat. Kekuatan. Imam Syafi'i rahimahullah dikirim dari Gaza, dari Gaza. Kemana? Ke Makkah, Pak. Umur berapa? 7 tahun, Pak. Ya Allah. Cuma dikasih modal apa? Roti kering. Kalau mau makan dicelupin air. Jalan, Pak. Di zaman itu punya kekuatan apa? Imam Bukhari mulai meninggalkan kota Bukhara 15 tahun usianya, Pak. Punya kekuatan iman mereka, Pak. Keyakinannya. Kita nggak pede. Sudah. Kenapa? Ini tadi. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita nggak percaya sama Allah, dicuekin kita sama Allah, Pak. Kalau kita yakin sama Allah,
Pergilah kalian dengan menyebut nama Allah. Lihat, Rasulullah melepas pasukan perangnya apa? Pergilah kalian dengan sebut nama Allah. Pernah Rasulullah mengirim pasukan perang, berapa pasukannya? 1 orang. Pak. Saria disebut di dalam sejarah, saya lupa namanya. Disebut apa? Saria, delegasi militer. Tapi berapa orang? 1. Kata Rasulullah, sini kamu datang ke kampung Yahudi itu, dia mengingkari perjanjian. Kamu perangi itu Yahudi. 1 orang, Pak. Subhanallah. Makan apa, Pak? Makan kurma doang setiap hari, Pak. Kadang kagak makan mereka, Pak. Iman sudah, iman. Kita sayur oyong, Pak, bener, Pak. Kata orang Jawa Timur, penduyo, Pak. Tahu penduyo, Pak? Penduyo itu apa namanya? Penduyo. Apa namanya itu? Sayur timun terus digodok. Jadinya apa, Pak? Ya situ, Pak. Jadi loyo begini kita, Pak. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.